Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang asesmen baru dari BHS BGA Harvesting System pada Departemen Agronomi Quality Assurance, di mana sistem baru ini berlaku mulai tahun 2021. Oke, di sini saya akan memaparkan dari mutu buah, mutu ancak, dan mutu transport. Ini mutu transport ada 5 item. Yang pertama Unripe dengan sampel grading 100 janjang atau grading total. Targetnya buah Unripe itu 0%, bobotnya paling besar 7,5%. Underripe sampel pemeriksaan juga sama, targetnya 12%. Ripe targetnya 80%. Di sini bobotnya lebih besar yang pertama, 10% dari total bobot 30. Buah bobotnya 30. Sedangkan overripe 2,5% dengan target 8%, dan empty ban sama dengan unripe, targetnya itu 0% dengan bobotnya 5. Di sini perubahan sebelumnya, ripe yang sebelumnya 7,5,5, overripe-nya 5%, dan sekarang overripe-nya malah lebih turun 2,5, sedangkan ripe-nya menjadi 10 yang terbaru. Nah, ini contoh buah unripe. Di sini dari A0 sampai ke buah yang berondolannya yang sesuai dengan ketentuan MRS, contoh MRS 10 atau contoh MRS 5 aja. Jadi berondolan 5 ke bawah kategori buah A5 dan masih kategori unripe. Unripe di sini buah yang berondol lepas lebih besar dari 2 brondol per kilo sampai dengan brondol yang ada di PKS. Jadi misalnya MRS 5, jadi brondol 6 sampai dengan ketentuan BJR-nya berapa. Nah, itu masih kategorikan underripe. Contoh BJR 10 berarti 10 kali 2 20, berarti dari brondol 6 sampai brondol 19 kategori buah underripe. Buah ripe, buah yang lebih besar atau sama dengan 2 brondol per kilo sampai 75% brondolan permukaan lepas. Jadi misalnya BJR-nya 10, berarti brondolan 20 sampai 75% lapisan permukaan buah brondolan sudah lepas masih kategorikan ripe. Sedangkan overripe sendiri buah yang memiliki brondolan lepas lebih besar 75 sampai 90% brondolan telah lepas, ya, permukaan lapisan terluar. Ada brondolan yang tersusun itu ya kategorikan sisa. Sedangkan empty ban sendiri sisa brondolan yang telah lepas, sisanya berarti masih sisa 10, berarti brondolannya yang sudah lepas itu 90%. Nah, di sini itu mutu buah semua diambil dari grading buah yang masuk ke dalam PKS. Kita lanjut mutu ancak. Mutu ancak di sini ada 5 juga. Yang pertama janjang segar tinggal, bobotnya yang paling besar 20%. Janjang busuk tinggal per hektar, bobotnya 5%. Brondolan segar tinggal per hektar, bobotnya 15%. Brondolan busuk tinggal per hektar, bobotnya 5%. Overpruning pada pokok yang dipanen overpruning, nanti kita bahas lagi terpisah, itu bobotnya 5%. Perubahan sebelumnya buah tinggal dulu 30%, sekarang menjadi 20%. Brondolan tinggal yang dulu bobotnya 25%, sekarang menjadi 50%. Pada
yang lama mutu anca bobotnya 55 sekarang menjadi 50%. Nah, ini ada tambahan baru, ada 3 item tambahan baru: janjang busuk tinggal, brondolan busuk tinggal, dan overpruning pada pokok baru. Ini contoh janjang segar tinggal di ancak. Jadi buah tinggal itu yang di ancak, termasuk yang diparit, yang sudah kondisi brondolannya lepas sempurna. Lepas sempurna itu udah lepas gampang, kita walaupun dia belum di piringan, belum ada, kita copot gini udah lepas dengan mudahnya, lepas sempurna. H+1 kita pengecekannya. 5 butir brondol lepas, dihitung dari jumlah brondol baru. Jadi kita lihat brondol barunya, misalnya MRS 5. Jika brondol lamanya di situ lebih dari 5, ya berarti itu termasuk kategori buah tinggal. Jadi kita lihat ujungnya, ujung brondolan itu warnanya. Nah, di situ kita tengok. Termasuk juga buah tinggal dalam parit, buah tinggal yang kondisi warnanya tuh masih cerah, masih merah. Nah, ini saya pastikan buah yang rotasi sebelumnya walaupun tinggal masih terhitung, jadi segera di evakuasi. Ini janjang segar tinggal lagi, contoh di piringan yang sudah terpotong tapi tidak dievakuasi keluar, termasuk yang berada juga di gawangan yang lupa atau biasanya cenderung buah mentah yang disembunyikan. Janjang busuk tinggal, ya, janjang busuk yang tinggal di piringan, janjang buah busuk yang tertinggal di pokok, termasuk juga buah sakit yang apabila di sini harus dikeluarkan, kalau tidak bisa membahayakan buah yang lainnya. Termasuk buah busuk tertinggal dalam parit infill. Nah, ini makanya tadi saya bilang ngaruhnya yang buah tinggal di awal tadi harus segera dievakuasi, dibawa keluar. Brondolan singkat tinggal di ancak, contoh di piringan. Terus brondolan singkat tertinggal itu di ketiak, pelepah, atau sisa potongan matahari. Jadi brondolan tinggal yang dimana brondolan tinggal ini posisinya hampir semua ya di ancak itu, hampir semua di ancak. Jadi yang masih kategori yang masih warnanya cerah, walaupun dia tidak ada pokok panen, tetap kategori brondolan segar tinggal. Nah, ini brondolan segar tinggal di yang lainnya berada di parit infill, yang di gawangan, yang berdasarkan sampel pengambilan sampel dari asesmen BHS. Ini brondolan busuk tinggal di ancak, biasanya bekas kastrasi, sanitasi, atau brondolan yang tidak terkutip sebelumnya. Beda sama brondolan fosil. Kalau fosil itu tinggal cangkangnya aja, kalau brondolan busuk masih ada daging buahnya. Termasuk juga berada di gawangan, pasak pikul, sesuai dengan sampel pemeriksaan. Nah, ini contoh brondolan busuk tinggal di ancak, di parit ya, termasuk flatbed, parit tengah, dan lain sebagainya. Pokok overpruning baru. Nah, ini kriteria tanaman muda itu 2017 sampai tahun 2018. Songgonya songgo 3. TM remaja itu songgo 2, dan TM tua songgo 1. Ini pokok overpruning baru yang pada saat itu panen di pokok panen tersebut. Nah, ini contoh pokok overpruning baru dan pokok overpruning lama. Nah, dua-duanya termasuk kami hitung, tetapi yang asesmen yang masuk ke asesmen ada pokok overpruning baru ya. Sedangkan ini pokok overpruning baru contoh dan lama di
tanaman remaja. Kriteria harus Songo 2. Dan ini tanaman muda, Songo 3. Janjang panen baru. Mutu transport pada bobotnya 20%. Yang awalnya dulu 15%, sini ada beberapa tambahan sampai 6 tambahan. Pertama, janjang segar tinggal per TPH itu targetnya 0%. Janjang busuk tinggal TPH sama targetnya 0%. Brondolan segar tinggal per TPH targetnya 3 butir per TPH. Brondolan busuk tinggal per TPH atau di badan jalan tadi sama ya, parit sama targetnya 3 butir per TPH. Restan di sini baik yang tercatat atau tidak tercatat all per divisi itu. Jadi bukan hanya waktu panen kemarin aja, tapi semua ya, baik yang tercatat maupun tidak tercatat. Kontaminasi sampel pemeriksaan diambil per truk divisi, targetnya 5%. Ini diambil dari hasil grading. Contoh janjang segar tinggal di TPH. Yang masih ada kategori yang tadi saya bilang masih bisa disortasi. Biasanya kebanyakannya itu hasil sortasi rani yang brondolannya masih ada di atas 10%. Ya. Kalau 10% ke bawah gimana Pak? Oh, dia harus segera diketek. Nah, persentasenya kecil aja. Karena kita tadi mutu buah kita ada target 8% untuk buah over. Nah, paling berapa persen aja yang di bawah 10% brondolannya yang masih sisa itu gampang aja diketek. Lanjut, janjang busuk tinggal di TPH, ini baik yang berada di parit, TPH yang berada di jalan, jadi semua termasuk dihitung. Nah, di sini kami tekankan lagi, tugas kami panen bukan sebagai tim sortasi di TPH, tapi sebagai untuk menghitung. Dia cuma buah mentah, buah lebih dari brondol, misalnya MRS 5 lebih dari brondol 5, 6 masih kategori under langsung. Jadi bukan sebagai tim sortasi, mana yang layak dikirim, mana yang gak layak kirim. Semua buah yang ada di TPA tuh harus segera dikirim, termasuk buah mentah. Brondolan busuk tinggal TPH tadi standarnya 3 butir per TPH. Buah restan, jadi restan tidak tercatat maupun restan yang tercatat di sini tetap di kategori ya atau tidak. Jadi restan gantung gimana Pak? Masih masuk juga ya, walaupun udah ada perlakuan restan ya, karena masuk restan tercatat. Next, kontaminasi. Ini sampel diambil dari hasil rekapan grading selama 1 bulan buah yang masuk ke PKS. Ini saya jelasin ISOP juga. Ada 4 kriteria ISOP. Pertama, persiapan atau plan. 2, atau pelaksanaan. 3, cek. Keempat, actionnya atau perbaikannya. Yang pertama, persiapan dulu, plan, bobotnya 20 dari total 100. Sini ada buku job profil GMBAS, desain seksi panen berdasarkan yield dan kemerataan produksi harian, penetapan hancak panen sesuai dengan tingkat yield dan memberikan kesempatan pemanen mendapatkan basis, kecukupan jumlah TK panen inti sesuai master hancak, administrasi pusingan potong buah diisi benar dan up to date, penetapan pembagian hancak dan sistem penghancakan, master hancak pemanen update, RKH diisi update pada H-1, ada batas hancak per pemanen, ada batas hancak KKP. Kalau ini confirm semua nilainya 20. Terlanjut lagi ke duo ada beberapa tahapan. Apel pagi
dan pemeriksaan alat kerja pemanen. Ada 4 item, dilakukan apel pagi, ngantar panen dengan karyawan panen, dilakukan absensi manual, ditentukan TK pengganti atau TK cadangan jika pemanen tidak hadir atas persetujuan asisten divisi. Pemeriksaan kelengkapan alat kerja dan APD terdiri dari egrek, dodos, sarung angkong, tampak gancu, alas karung, stempel, jaring segel, dan lain sebagainya. Satu aja tidak dapat poin tersebut, maka nilai 4-nya hilang. Lanjut ke poin 2, pemanen paham tugas dan tanggung jawab. Pemanen paham kriteria MRS panennya berapa. Pemanen paham ancak panennya dan KKP-nya, batasnya mana. Pemanen paham basis panen dan denda-dendanya, basisnya berapa, denda-dendanya seperti apa aja, dendanya sampai dengan hari itu dia sudah berapa. Nah, itu harus segera ditahu ke pemanen. Dilakukan simulasi panen. Ada berita acara simulasi kerja panen, berupa foto, tanda tangan, asepsi. Nah, itu dibuat dokumentasinya, dibuat monitoringnya, diletakkan di rumah kantor divisi. Simulasi dilakukan secara periodik, jadwalnya tertentu, kapan, ya biasanya 2 minggu sekali. Pengacakan panen sesuai master rancak. Nomor rancak panen sesuai dengan master rancak panen. Nomornya sesuai enggak, orangnya sesuai enggak, namanya sesuai dengan master rancak tersebut. Pekerjaan panen dilakukan blok by blok tuntas satu arah. Jadi tidak ada semua blok semua blok itu ada pemanennya atau apa, sehingga beberapa blok itu tidak tuntas berbarengan. Perpindahan blok panen ke blok panen berikutnya diusahakan bersamaan atau serentak. Jadi blok 1 blok selesai, terus pindah lagi blok 1 selesai, nggak ada yang ketinggalan, jadi serentak. Pekerjaan panen dilakukan satu seksi panen selesai 1 hari, jadi 1 hari itu selesai sesuai dengan satu seksi yang telah direncanakan. Prosedur operasional tahapan panen di lapangan sudah berjalan baik. Ini ada beberapa item, salah satu aja item ini tidak dapat, maka nilai 5 hilang. Contoh, pemanen harus memotong semua buah matang sesuai dengan ketetapan MRS. Pemanen harus memotong semua buah busuk yang ditemukan di pokok. Pemanen harus memotong semua buah sakit. Pemanen harus membersihkan gulma sampah yang berada di leher pokok. Pemanen menyobrok semua brondolan yang tersangkut di ketiak pokok. Pemanen memotong ganggang panjang di piringan membentuk huruf V atau V cutting. Pemanen meletakkan potongan ganggang panjang hasil V cutting ke gawangan mati. Pemanen mengeluarkan buah dan brondolan setelah memanen sampai pasar tengah. Nah, ini kenapa ini mengaruh ke Kanban sistem. Pemanen melakukan stempel pada ganggang TBS yang sudah disusun masing-masing TPH. Gunanya sebagai stempel itu identitas buah kita, dan juga dapat mengetahui nanti di PKS atau di mana ini buah dari divisi mana yang brondolan kategori tidak layak gitu, misal mentah atau lain sebagainya. Pemanen mengutip semua brondolan segar dan meletakkan brondolan TPH dengan alas karung, ya, dengan alas karung. Brondolan di alas karung dengan ukuran standar 100 cm x 1 cm. Pemanen mengutip semua brondolan busuk dan meletakkan di TPH dengan alas karung di lokasi terpisah dengan brondolan segar. Jadi terpisah, brondolan busuknya terpisah dengan brondolan segarnya terpisah. Muatnya pun juga terpisah, jangan disatukan. Pemanen membersihkan sampah kotoran lain di piringan dengan garuk dan dibuang ke gawangan. Ini lagi ada prosedur operasional tahapan transport TBS tadi itu panen, sekarang TBS ini ada berapa juga, 1 nggak dapat, 5 poin ini nggak dapat. Jadi dulu ini pelaksanaannya itu di lapangan semua prosesnya. Jadi satu item itu tidak dapat, maka semua kategorinya tuh tidak konform. Nah, ini manajemen ini sudah dijalankan dengan baik.
terdiri dari ukuran tadi ya, masing-masing minimal karung alat. Ini harus 100%. Kalau ISOP harus 100%, artinya satu aja tidak menjalankan maka tidak dikategorikan tidak konform. Alas goni setelah selesai digunakan disimpan kembali di loker. Penerimaan buah dilakukan setelah dipanen secara up to date. Mencatat janjang sesuai dengan ketentuan di buku penerimaan buah. Buah di TPA sudah dihitung diberi catatan dengan doket. Jadi dihitung diberi catatan doket. Nah, ini harus dipastikan. Pemanen menjaga mutu kanopi. Pemanen harus memotong pelepas secara selektif. Pemanen memotong pelepas dan menyusun pembentukan U-shape atau from stacking. Signboard peringatan overpruning sudah dipasang di tiap blok masing-masing, tiap blok ya. Peringatan dilarang overpruning dan lain sebagainya. Nah, di sini nilainya cukup besar, pengawasan atau cek. Kebanyakan yang dilakukan oleh staf baik manajer, asisten. Ini semua berada harus di lapangan. Manajer melakukan surface check buku penerimaan buah. Manajer melakukan quality check panen. Manajer melakukan quality check mutu transport. Asisten melakukan surface check buku penerimaan buah. Asisten melakukan quality check mutu ancak dan mutu buah. Asisten melakukan quality check mutu transport. Di sini poinnya cukup besar. Bisa digambarkan ini dari 30 ini hampir semua ada di asisten. Hampir semua ada di tingkat level manajer dan asisten. Berikutnya mandor 1 melakukan quality check mutu ancak dan mutu buah. Mandor 1 melakukan quality check mutu transport. Mandor panen melakukan quality check mutu ancak dan mutu buah. Kani transport melakukan quality check mutu transport. Kani panen melakukan grading buah. Di TPA dan mencatat semua pelanggaran di buku penerimaan buah. Jadi harus dicatat sesuai dengan apa yang ada di lapangan di buku penerimaan buah. Tindakan perbaikan atau action di sini bobotnya 25. Sistem premi supervisi, papan peringkat kinerja pemanen, reward pemanen telah dijalankan atau belum, seresian pemanen dijalankan, hasil quality check asisten dan mandor didendakan di LPB, LHM dan payroll. Semua pelanggaran kualitas buah di buku penerimaan buah didendakan. Semua temuan quality check mutu transport didendakan dan ditulis di LHM. Semua temuan pelanggaran kualitas buah mentah di PKS didendakan di laporan penerimaan buah. Denda yang tertulis pada LPB, LHM dan payroll sesuai dengan hasil quality check asisten dan mandor. Jadi ini semua perbaikan-perbaikan dari apa yang di awal itu. Kalau belum ada, balik lagi ke plan, do, check, action. Di sini untuk ISOP masih belum banyak yang konsisten dijalankan. Saya harap kalau udah ini proses ini dijalankan, kualitas saya yakin buah tinggal, bondolan tinggal, buah busuk, bondolan busuk itu akan berkurang di lapangan sehingga kualitasnya akan meningkat. Oke, mungkin itu aja Pak. Demikian, terima kasih. Saya memaparkan presentasi asesmen baru BHS. Saya harap kedepannya kualitas kita meningkat lebih baik, produktivitas kita meningkat. BGA 1, BGA Jaya.